Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Deliana SEAKMSICA selaku dosen pemeriksaan akuntansi keuangan kelas AKP 6B. Nah, apa kabar Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 1905151026 dari kelas AKP 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan utang usaha. Materi yang pertama adalah mengenai akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, tujuan audit dalam siklus ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus ini. Yang pertama adalah akuisisi barang dan jasa, kemudian yang kedua adalah pengeluaran kas, yang ketiga adalah retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah mengenai fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran ini melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang dan berakhir dengan pembayaran utang usaha. Nah, ada beberapa proses dalam siklus ini yang memerlukan dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama adalah memproses pesanan pembelian. Nah, pada proses ini terdapat 2 dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama adalah permintaan pembelian atau purchase requisition adalah digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Kemudian dokumen yang kedua adalah pesanan pembelian atau purchase order, adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Kemudian proses selanjutnya adalah menerima barang dan jasa yang di dalamnya terdapat dokumen atau catatan berupa laporan penerimaan atau receiving report. Kemudian proses yang keempat adalah kita mengakui kewajiban. Di dalam proses ini ada banyak dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama adalah faktur vendor, adalah dokumen yang biasanya kita terima dari vendor yang di dalamnya menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Kemudian ada memo debit atau debit memo, ada voucher, kemudian ada file transaksi akuisisi, kemudian ada jurnal akuisisi atau listing, kemudian ada file induk utang usaha, kemudian ada neraca saldo utang usaha, dan ada laporan vendor. Laporan vendor ini adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangannya pembayaran kepada vendor dan menunjukkan saldo awal, maksud saya adalah saldo akhir. Kemudian proses yang ketiga adalah memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, pada proses ini terdapat 3 dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama adalah cek. Ini biasanya dokumen yang digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah file transaksi pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal atau listing pengeluaran kas. Nah, kita masuk pada sub pembahasan yang ketiga, yaitu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, pada siklus akuisisi ini, pembayaran dibagi ke dalam 2 bidang luas, yaitu pengujian akuisisi yang meliputi 3 fungsi bisnis yang telah saya sebutkan tadi, dan kemudian ada pengujian pembayaran yang menyangkut fungsi keempatnya.
Nah, yang pertama adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Nah, di dalamnya terdapat empat pengendalian. Yang pertama adalah otorisasi pembelian. Nah, otorisasi yang tepat akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan, dan hal ini untuk menghindari akuisisi item yang berlebihan. Nah, jadi setelah permintaan pembelian melalui suatu akuisisi disetujui, pesanan pembelian dibuat secara tertulis dan terdiri dari dokumen-dokumen hukum. Kemudian pengendalian kedua adalah pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Jadi untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan, barang yang sudah dibeli dan diterima harus dikendalikan secara fisik dari saat penerimaannya hingga penggunaan atau pelepasannya. Catatan akuntansi ini harus mentransfer tanggung jawab atas barang setiap kali barang itu dipindahkan dari penerimaan ke penyimpanan, kemudian dari penyimpanan ke manufaktur, dan seterusnya. Pengendalian yang ketiga adalah pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Departemen Utang Usaha ini umumnya bertanggung jawab untuk memverifikasi kelayakan dari akuisisi. Hal ini dilakukan dengan kita membandingkan rincian nih pada pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendornya untuk menentukan bahwasannya deskripsi, harga, kuantitas, syarat, dan ongkos yang ada dalam faktur vendor memang sudah benar sesuai gitu. Kemudian pengendalian yang terakhir adalah otorisasi pembayaran. Nah, pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas ini, yang pertama adalah penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Jadi kita harus memastikan bahwasannya penandatanganannya ini memang ditandatangani oleh orang yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi dari utang usaha. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Kemudian kita merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Nah, 4 dari 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi akuisisi memerlukan perhatian khusus sehingga harus diperiksa secara lebih teliti. Nah, 4 itu yang pertama adalah keterjadian, kemudian ada kelengkapan, keakuratan, dan klasifikasi. Nah, pada keterjadian ini, akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan utama klien. Kemudian pada kelengkapan memang kita memastikan bahwasannya akuisisi yang ada telah dicatat dan akuisisi telah dicatat secara akurat, kemudian akuisisinya telah diklasifikasikan dengan benar. Setelah itu, kita merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Nah, biasanya auditor ini melaksanakan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat yang bersamaan. Untuk transaksi tertentu yang akan diperiksa dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi akuisisi lainnya diperiksa pada saat yang bersamaan seperti cek yang dibatalkan. Nah, lebih lengkapnya, ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi untuk pengeluaran kas ini dapat dilihat pada tabel 18.3 di bab 18. Kemudian ada sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, terdapat 3 perbedaan yang penting antara akuisisi dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lainnya. Yang pertama, terdapat sejumlah besar akun yang terlibat termasuk akun laba rugi dan neraca. Nah, hal ini akan meningkatkan potensi salah saji, klasifikasi yang mungkin akan mempengaruhi laba dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sudah umum nih bagi transaksi dalam siklus ini untuk menuntut pertimbangan yang signifikan seperti biaya lesenya dan konstruksi. Nah, pertimbangan ini mengakibatkan meningkatnya kemungkinan salah sajinya.
Kemudian yang ketiga adalah jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus ini mencakup rentang yang luar. Nah, akibatnya auditor sering memisahkan item-item yang bernilai besar dan tidak biasa serta mengujinya atas dasar 100%. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, karena semua transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran umumnya mengalir melalui utang usaha, akun ini akan penting nih bagi auditor atas siklus akuisisi dan pembayarannya. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang diterima dalam peristiwa bisnis yang biasa. Nah, jadi utang usaha ini muncul apabila kita membeli suatu barang dan jasa secara kredit. Utang usaha harus dibedakan dari kewajiban akrual dan kewajiban berbunga. Kewajiban akan dianggap sebagai utang usaha hanya jika total kewajiban itu diketahui dan terhutang pada tanggal neracanya. Jika kewajiban mencakup pembayaran bunga, hal ini harus dicatat sebagai wesel bayar, utang kontrak, utang hipotek, atau utang obligasi. Nah, ada beberapa tahap dalam metodologi ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang akan mempengaruhi utang usaha. Dia termasuk ke dalam tahap 1. Nah, jadi pada tahap ini, auditor harus benar-benar memahami sifat perubahan sistem yang digunakan untuk mengawali serta mencatat setiap aktivitas akuisisi dan pembayaran untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Kemudian, langkah yang kedua masih termasuk dalam tahap pertama adalah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherennya. Nah, sama halnya dengan piutang usaha, utang usaha ini seringkali jumlahnya besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta biasanya mahal untuk mengaudit akun utang usaha ini. Nah, jadi karena alasan ini, auditor tuh biasanya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi. Nah, auditor sering menilai risiko inheren sebagai sedang atau sebagai risiko yang tinggi. Nah, para auditor peduli dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pisah batas dan kelengkapan karena biasanya berpotensi menimbulkan kurang saji pada saldo akun utang usaha ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hal ini termasuk ke dalam tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi setelah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan risiko inherennya pada tahap sebelumnya, auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal perusahaan ini. Nah, pengujian substantif tergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Nah, jadi setelah menilai risiko pengendaliannya, auditor kemudian merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi akuisisi dan pengeluaran kasnya. Kemudian langkah yang keempat adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis yang termasuk ke dalam tahap ketiga. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Penggunaan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sama dengan yang diterapkan untuk memverifikasi piutang usaha. Karena tujuan itu juga dapat diterapkan pada kewajiban dengan 3 modifikasi kecil. Yang pertama adalah tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nilai realisasi ini hanya dapat diterapkan pada aktiva. Kemudian modifikasi yang kedua adalah aspek hak dalam tujuan
hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nah, jadi untuk aktiva, auditor menggunakan hak klien atas penggunaan dan pelepasan aktiva. Sementara untuk kewajiban, auditor memperhatikan kewajiban klien atas pembayaran si kewajiban. Modifikasi yang ketiga adalah untuk kewajiban penekanan diberikan pada pencarian kurang saji dan bukan pada lebih sajinya. Langkah yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha yang termasuk ke dalam tahap ketiga dalam metodologi ini. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengujian kewajiban setelah periode. Pada tahap ini, pencarian utang usaha yang belum tercatat sangat tergantung pada penilaian risiko pengendalian dan materialitas saldo akun yang potensial. Kemudian, kita memeriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya. Auditor memeriksa dokumen pendukung yang menyangkut pengeluaran kas setelah tanggal neraca. Hal ini untuk menentukan apakah pengeluaran kas dilakukan untuk kewajiban periode berjalan. Kemudian langkah yang ketiga adalah memeriksa dokumentasi yang mendasari untuk tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Nah, auditor melaksanakan prosedur ini dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya dan untuk tujuan yang sama. Prosedur ini berbeda karena dilakukan untuk kewajiban yang belum dibayar mendekati akhir pekerjaan lapangan audit, bukan untuk kewajiban yang telah dibayar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktor vendor terkait. Semua barang yang diterima sebelum akhir tahun periode akuntansi harus dicantumkan sebagai utang usaha. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usahanya. Nah, pada tahap ini, auditor dapat menelusuri setiap laporan yang memiliki saldo yang jatuh tempo pada tanggal neraca ke listingnya. Kemudian, terakhir adalah mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis dan melakukan pengujian pisah batas atau biasanya kita sebut cut-off test. Hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan dalam menentukan apakah pisah batas utang usaha sudah benar sangatlah penting. Jika pengujian pisah batas dikoordinasikan dengan observasi fisik persediaannya. Nah, jadi sangat penting pisah batas dikoordinasikan dengan observasi fisik persediaannya. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.